Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kita semua, seluruh warga Indonesia, warga Nusantara, dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu slogan kita semua bahwa negara Indonesia ini terbentuk dari ribuan pulau dan dihuni oleh masyarakat yang sangat banyak beragam suku bangsa yang ada di dalam negara kita. Karena itu kita bangga sebagai orang Indonesia yang berbeda, yang berlatar belakang suku dan kebudayaan yang berbeda di hari ini. Terima kasih kawan-kawan permisa, Bapak Ibu sekalian, boleh hadir singgah di channel saya, channel Alfred Pontolondo. Channel ini diketengahkan kepada kita semua tidak hanya membicarakan tentang seni dan budaya sebagai latar belakang saya sebagai seniman, tapi juga di waktu-waktu ke depan akan dimanfaatkan untuk berbicara tentang Indonesia, berbicara tentang bagaimana Indonesia dari sudut pandang tidak hanya melalui perspektif Jakarta atau sentrum dominan yang selama ini menghadirkan wacana ataupun berita tentang Indonesia kepada kita semua, seluruh warga Indonesia. Channel ini akan diketengahkan kepada kita untuk mengangkat berbagai hal, persoalan, inspirasi, ataupun informasi tentang bukan hanya seni budaya tapi juga persoalan sosial yang lain, hukum, politik, ekonomi yang tidak dari sisi pandang sentrum dominan tadi, tetapi dari sudut pandang orang pinggiran. Dan dalam konteks ini sudut pandang kami orang-orang utara, yakni masyarakat yang tinggal di kepulauan utara, di bagian utara Pulau Sulawesi, baik Sulawesi Utara yang di dalamnya ada Minahasa, Bolang Mongondo, Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Untuk tujuan itulah channel ini dikedepankan kita semua, sehingga kita akan boleh mendengar atau menyaksikan cara pandang yang berbeda dari apa yang selama ini kita terima dari media maupun dari channel-channel yang selama ini besar yang mempengaruhi cara berpikir kita, cara memandang kita sebagai orang Indonesia. Dan channel ini dipakai untuk melihat bagaimana cara orang pinggiran, orang utara melihat Indonesia dan berkontribusi sebagai orang Indonesia bersama kita semua hari ini. Dan sebelum lanjut pada materi yang akan disampaikan saat ini, saya mengajak kita semua, jika berkenan, para pemirsa silakan subscribe, like, dan share channel ini. Dan juga saya mengharapkan boleh ada komentar yang bisa diberikan oleh pemirsa semua, sehingga kami boleh mendapatkan perbaikan di masa-masa yang akan datang tentang bagaimana channel ini bisa kelola dengan lebih baik di waktu ke depan. Terima kasih pada kita semua. Nah, di kesempatan saat ini saya ingin mengangkat kepada kita semua sebuah persoalan yang sudah mengemuka kepada kita, baik di tingkat lokal Sulawesi, bahkan juga ke tingkat nasional secara keindonesiaan. Dalam 2 tahun ini ada sebuah persoalan yang terangkat, bagaimana masyarakat di Pulau Sangihe itu menolak keberadaan sebuah perusahaan. Ini selama 2 tahun diperbincangkan secara nasional, terutama itu dipicu salah satunya oleh meninggalnya almarhum Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong. Nah, kita tidak mendapatkan informasi lanjut dan kita tidak akan membahas perihal kematian dari almarhum Pak Helmut Hontong. Biarlah itu menjadi ranah dari pihak kepolisian dan juga keluarga. Namun kami sebagai warga Sangihe juga menyampaikan salut dan rasa hormat kepada almarhum dan juga kepada keluarga atas dedikasi beliau, di mana beliau menyatakan sikap ingin melindungi Pulau Sangihe sampai dengan beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu pemirsa, sebuah pertanyaan mengemuka kepada kita semua. Kenapa Pulau Sangihe itu tidak boleh ditambah?
Kenapa masyarakat Sange menolak pertambangan? Bukankah pertambangan itu penting bagi masyarakat? Penting. Tapi kita lihat konteksnya, seperti apa Pulau Sange. Nah, Bapak Ibu semua, saudara-saudara pemirsa sekalian di seluruh Indonesia, Pulau Sange itu dilindungi oleh satu payung hukum yang sangat jelas, yaitu Undang-Undang 27 tahun 2007 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Apa itu pulau kecil? Nah, mari kita lihat bersama. Pulau kecil itu berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang 1 2014 adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Sekali lagi, pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Nah, pertanyaannya, berapa luas Pulau Sangihe? Luas Pulau Sangihe adalah sebesar 736,98 km persegi. Artinya apa? Pulau Sangihe tidak mencapai setengah dari batasan pulau kecil yang 2000 km persegi itu. Artinya apa lagi? Bahwa Pulau Sangihe bukan hanya kecil, tapi sangat kecil. Itulah kondisi dari Pulau Sangihe secara luasan wilayah. Nah, apa yang dibicarakan dalam undang-undang ini? Pada pasal 23 ayat 2, apa yang bisa dikelola? Apa prioritas pengelolaan atau pemanfaatan atas pulau kecil? Nah, pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1 2014 atau Undang-Undang 27 tahun 2007 adalah bahwa prioritas pemanfaatan atas pulau kecil itu yakni yang pertama konservasi, kedua pendidikan, ketiga pelatihan, keempat penelitian dan pengembangan, kemudian kelima budidaya laut, keenam pariwisata, ketujuh perikanan, kedelapan pertanian, pertanian dan peternakan, kesembilan pertahanan keamanan. Ada 9 prioritas pengembangan untuk pulau kecil atau pemanfaatan untuk pulau kecil, dan tidak ada satupun opsi di sana bahwa pulau Sangihe, pulau kecil itu bisa ditambang. Artinya pertambangan itu tidak menjadi prioritas bagi pemanfaatan pulau kecil. Selanjutnya, apakah ada pasal spesifik yang mengatur bahwa atau ada larangan untuk menambang di pulau kecil? Ada. Itu tercantum pada pasal 35 huruf K undang-undang ini. Nah, saya akan membacakan kepada kita semua seperti apa pasal 35 huruf K dari Undang-Undang 27 tahun 2007. Dikatakan begini, dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan atau ekologis dan atau sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya. Artinya apa? Jelas sekali dilarang melakukan pertambangan mineral atas pulau kecil. Apalagi perusahaan yang datang ke Sangihe, perusahaan PT Tambang Mas Sangihe ini, itu dia akan mengelola 42.000 hektar. 42.000 hektar dari 736 km persegi atau 73 ribu hektar, itu berarti ada 57%. 57% daratan Pulau Sangihe itu diserahkan menjadi konsesi dari perusahaan ini. Dan itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Nah, artinya jelas bagi kita semua sekarang bahwa pulau kecil, Pulau Sangihe itu sama sekali tidak boleh ditambang. Dan itulah menyebabkan hari ini masyarakat Sangihe itu mereka kemudian melawan dan menggugat keberadaan dari perusahaan yang hendak datang di Pulau Sangihe atau PT TMS yang hendak melakukan eksploitasi wilayah ataupun daratan di Pulau Sangihe. Nah, saya pun termasuk orang yang secara tegas menyatakan menolak
sange itu kemudian diserahkan untuk ditambang, apalagi oleh pertambangan besar untuk menggali emas. Nah, selanjutnya berkaitan dengan izin yang diberikan oleh mereka. Nah, sudah disampaikan bahwa perusahaan ini mendapatkan perusahaan PT Tambang Mas Sange ini mendapatkan izin untuk peningkatan kontrak karya operasi produksi itu tanggal 29 Januari 2021 oleh Menteri SDM, yang lebih spesifik lagi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM bernama Ridwan Jamaludin waktu itu. Nah, ia menaikkan itu untuk waktu selama 33 tahun, terhitung mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2054. Nah, ketika izin itu diberikan, apakah Kementerian SDM kemudian melihat ataupun menjadikan Undang-Undang 1 2014 atau Undang-Undang 27 tahun 2007 sebagai rujukan untuk penerbitan izin itu? Ternyata tidak. Kenapa? Karena mohon maaf, karena ada di pinggir jalan rumah kami, maka ada hilir mudik kendaraan. Nah, di waktu mendatang pasti akan kami perbaiki. Nah, bukti dari tidak digunakannya Undang-Undang 1 2014 atau Undang-Undang 27 tahun 2007 sebagai rujukan atau konsideran dalam penerbitan izin oleh Kementerian SDM adalah pada pasal 26. Pada pasal 26. Nah, perusahaan ini, sekali lagi, perusahaan PT Tambang Mas Sange ini 70% dari kepemilikan modalnya dimiliki oleh pihak asing, yakni Kanada. Jadi 70%-nya dimiliki oleh perusahaan Baru Gold Corporation. Artinya mayoritasnya perusahaan ini adalah milik dari perusahaan Kanada. Nah, berkaitan dengan penanaman modal asing dan berkaitan juga dengan izin yang diberikan oleh Kementerian SDM, ada sebuah hal yang dilanggar, yang fundamental dilanggar dalam pemberian izin itu, yaitu pada pasal 26 huruf A. 26A huruf ayat 1 maksudnya, ayat 1. 26A ayat 1 itu ditulis demikian. Saya akan bacakan kepada kita semua ya. Saya akan pada pasal 26A ayat 1. Nah, dikatakan seperti ini. Maaf, agak lambat. 26A ayat 1. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapatkan izin menteri. Izin menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah izin menteri itu ada dan dimiliki oleh perusahaan ini? Tidak ada. Perusahaan ini sama sekali tidak memiliki izin pemanfaatan pulau dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, selanjutnya, jika menteri kemudian memberikan izin pemanfaatan pulau kepada perusahaan ini, apa persyaratnya? Nah, itu dikatakan pada ayat yang keempat, dikatakan begini. Izin sebagaimana dimaksud. Maaf, pada ayat 3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati dan wali kota di mana pulau kecil itu ada. Nah, sekarang apakah Bupati Sange itu memberikan rekomendasi kepada perusahaan ini untuk bisa menambang di Pulau Sange? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Ini buktinya. Buktinya adalah pada tahun 2018 perusahaan ini mengajukan permohonan rekomendasi kesesuaian ruang dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sange. Tetapi bupati waktu itu menolak memberikan rekomendasi kesesuaian ruang. Melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, mereka kemudian menolak itu, menyampaikan itu kepada perusahaan ini bahwa
Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini bupati itu tidak bisa memberikan rekomendasi kesesuaian ruang karena apa yang akan mereka lakukan itu bertentangan dengan regulasi yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah menjadi Undang-Undang 1 2014 tentang pengolahan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jelas di sana tidak ada rekomendasi bupati. Selanjutnya, kalaupun bupati memberikan rekomendasi, apa persyaratnya? Itu ada pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat dinyatakan begini. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. B. Menjamin akses publik. C. Tidak berpenduduk. D. Belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal. E dan H seterusnya. Tetapi ada 2 poin penting. Untuk bisa diberikan rekomendasi untuk dimanfaatkan, untuk penanaman modal, maka pulau itu harus 1. Tidak berpenduduk. 2. Belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal. Pertanyaannya, apakah Pulau Sangihe itu tidak berpenduduk? Pulau Sangihe itu berpenduduk. Jumlah penduduk yang mendiami Pulau Sangihe itu hampir 150.000 jiwa. Artinya, pulau ini tidak bisa diberikan rekomendasi untuk dimanfaatkan. Yang kedua, belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal. Saya menyampaikan kepada kita semua fakta yang ada di Pulau Sangihe adalah Pulau Sangihe itu hampir seluruh pesisirnya itu tidak ada satupun yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua tanah di lingkar pesisir Pulau Sangihe kecuali hutan lindung itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian maupun perkebunan. 2 persyarat ini tidak bisa dipenuhi. Artinya apa? Dengan tidak terpenuhinya 2 persyarat ini, maka bupati tidak bisa memberikan rekomendasi. Dengan tidak adanya rekomendasi daripada bupati, maka Menteri Kelautan dan Perikanan tidak bisa memberikan izin pemanfaatan pulau kepada perusahaan ini. Dan dengan demikian, Kementerian ESDM Republik Indonesia seharusnya tidak mengeluarkan izin ataupun peningkatan kontrak karya dari perusahaan ini. Artinya apa? Terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dalam pemberian izin untuk penambangan bagi perusahaan PT TMS di Pulau Sangihe. Itulah yang menjadi alasan pertama dan final. Dan itu menjadi dasar bagi masyarakat yang kemudian menggugat Kementerian SDM Republik Indonesia dan juga pihak lain di Pengadilan Tata Usaha Negara baik Jakarta maupun Manado. Itu Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua di seluruh Indonesia, alasan penting mengapa Sangihe hari ini menolak dengan tegas pulaunya itu dieksploitasi untuk pertambangan emas. Dan sampai hari ini masyarakat di Kampung Bowone, Salurang, Binebas yang ada di wilayah selatan Pulau Sangihe dan juga masyarakat yang lain bersatu padu bahu-membahu melawan dan melalui jalur hukum mereka kemudian menggugat secara legal baik terutama kepada pemerintah yang mengeluarkan izin ini. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Pada kesempatan berikut saya akan menyampaikan alasan-alasan lain mengapa Pulau Sangihe tidak bisa ditambang. Dan di akhir perjumpaan kita saya ingin menghibur saudara-saudara semua dengan satu lagu dari Sangihe, lagu lokal Sangihe, lagu yang selalu menjadi penyemangat dari orang Sangihe dimanapun berada. Namanya Sangihe, nama atau judulnya dari lagu ini adalah Sangihe Ika Kendaga. Sangihe Ika Kendaga sarang papateku sidup makarua sedarung naungku maring piada de dalali membong bantu ge tak kere soang Sangihe maning kurang damene soakin
nenangku takut tetandungan soakinari adi yangku. Sekali lagi. Sangi ika gendaga sarang papateku siduto makarua sedarungu naungku maning tiada dedalali membong bantu ge tak kere soang sangia maning kurang damene soakinari adi yangku soakinari adi yangku nenangku takut tetandungan soakinari adi yangku. Arti dari lagu ini adalah Sange adalah tempat yang dicinta, tempat kelahiran kami orang-orang Sange, dan akan kami jaga sampai kapanpun. Itu inti ataupun isi di dalam lagu ini. Terima kasih untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga jangan lupa untuk komentar bagi atau di channel ini. Dan saya mengharapkan ada masukan bagi perbaikan channel ini di waktu-waktu yang ke depan. Terima kasih, sarannya diterima dengan senang hati. Salam Indonesia, salam NKRI.